lagi dengan gue Yuliana, reporter kontan di segmen Cici Cuan. Kali ini gue masih ditemenin sama Bro Niko. Halo. Nah, di video kali ini gue tuh mau minta tips and tricks Ya, kayak apalagi gimana nih? sih milih saham ya oke buat investor pemula terutama Gen Z kayak gue. Dan harganya murah pastinya Iya, ya. betul. Oke. Siap. Sambil duduk kali ya. Sambil duduk. Yuli di mana? Oke, di Sini, boleh. yuk. Nah, gue kan udah buka rekening saham nih, tapi belum belum di top up Isi lah. dulu. Gimana mau beli kalau nggak diisi? Iya sih, semua uangnya udah ada di tabungan lain. Oh, Kan oke. di Seperti yang episode- kemarin ya. Iya, Oke. di episode kan disaranin disimpan dulu di rekening bank lain, baru nanti terserah. Pindahin. Nah, Ya. nah sekarang sebelum memilih sahamnya, setelah buka rekening, gue dan teman-teman Gen Z gue ini harus apa sih yang dilihat, diperhatiin? Sebetulnya yang nomor satu harus belajar dulu Yuli. Sebetulnya apalagi kan juga sampai dengan saat ini media belajarnya banyak banget Yuli. Mulai dari YouTube, TikTok, ya kan, apalagi IG. Sebetulnya semakin banyak hal-hal media, medsos gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memilih channel mana yang bisa kasih kita pengetahuan yang kita butuhkan sebetulnya, dan secara kaidah yang benar, karena kan kita juga mau belajar tapi jangan sampai ternyata tempat belajar kita itu salah Yuli, kan begitu. Satu itu. Yang kedua sebetulnya pahami dulu saham itu apa. Waktu itu kita juga sudah sempat bahas ya Yul. Satu, tentukan dulu tujuan investasi. Yang kedua, jangka waktu investasi. Yang ketiga, profil resiko diri kita sendiri. Karena nggak semua, kalau dibilang apakah saham itu buat semua orang, nggak juga Yuli. Kalau misalkan orangnya mudah serangan jantung, kan nggak bisa. Iya, benar, Ya benar. kan? Nah, maka dari itu pahami dulu sebetulnya gue ini karakternya yang mana. Bisa main saham, atau bisa main obligasi, atau justru gue cuma bisa mainnya di deposito. Semuanya sebetulnya Yul bisa masuk, cuman porsinya aja. Kalau misalkan aku takut main saham, porsi saham kecilin, tapi tetap harus ada porsi saham. Berarti aku mainnya besarkan di obligasi sama di deposito. Aku agresif nih, aku siap menang banyak, tapi juga aku akan pahami resikonya. Besarkan alokasi sahamnya, kecilkan obligasinya, sama kecilkan depositonya. Nah, kalau gue ya pribadi nih pengennya tetap ada uang tuh disimpan di tabungan. Jadi Ya. gue jaga-jaga. Nah, Betul. jadi di saham ini pengennya ya nggak terlalu banyak lah. Terus kalau ditanya tujuan apa, sebenarnya pengen nambah aja biar kalau jajan. Nama duit jajan. Ya, kalau ada. COD ya. Enggak sih, lebih ke labu. Labu-bu. Baru itu kan Oke. lumayan. Nah, itu kira-kira cocoknya itu jangka menengah kah atau jangka panjang? Sebetulnya Yuli, kalau misalkan kita mau nambah duit jajan buat kita, buat hari-hari kita, sebetulnya trading jangka pendek itu menyenangkan sebetulnya. Tapi ingat, kita juga biasanya kalau Gen Z ini meskipun dia punya toleransi terhadap resikonya itu besar, tapi tetap mesti harus hati-hati karena kan kita nggak punya banyak amunisi. Kita itu maunya berinvestasilah sesuai kantong. Jadi kalau misal kata kita mau mulai investasi, kita mau mengubah hidup kita, bukan berarti duit gajian masuk semua dimasukin ke saham. Makan pakai apa kita tiap bulan, kan begitu. Jadi tetap semuanya dimulai dari hal yang kecil. Semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Yang penting apa? Mulai dulu. Dan juga jangan lupa 2 iklan yang kemarin kita udah sempat bahas. Oke, kan kalau kayak gitu cocoknya trading jangka pendek. Tapi gue dengan kesibukan gue ini nggak bisa kayak harus mantengin saham. Kalau teknikal tuh belajarnya juga perlu waktu. Betul. Terus ada cara singkatnya nggak sih gitu? Balik lagi Yuli, kamu mau jadi investor jadi-jadian atau mau jadi investor yang mampu mengubah hidup kamu dan masa depan kamu? Balik lagi, no pain, no gain. Hidup ini semuanya adil. Ada selalu harga yang harus kita bayar untuk hal yang kita inginkan. Ada hal yang harus kita korbankan. Belajar itu nggak boleh berhenti. Itu nomor satu. Yang nomor kedua, kalaupun kita tetap ada yang namanya kerugian, kita tetap terus mencoba sampai pada suatu titik kita paham nih, gaya main aku begini. Kan banyak ya, ada yang mengandalkan technical analisa, ada yang juga belinya sore, jualnya pagi, itu juga ada. Ini bukan Bang Toyib nih ya, beda lagi. Nggak pulang-pulang. Jadi beda. Jadi semuanya itu ada caranya, tergantung diri kita. Tapi biasanya cara yang paling gampang itu adalah sekarang kan info udah banyak ya. Sebelum kalau ada yang info, ini saham udah pasti naik, jangan langsung pencet namanya langsung beli.
cari tahu dulu lewat Google. Perusahaan ini perusahaan apa sih? Gimana sih sebetulnya kinerja keuangannya? Kalau teman-teman misal kata, gua nggak paham laporan keuangannya. Tenang coy, udah ada ChatGPT, Copilot, semua udah ada Gemini, semuanya tinggal tanya. Tolong bacakan kesimpulan laporan keuangan, mereka akan bacain buat kita. Kalau teman-teman berasa yakin, itu nomor satu. Yang kedua, belajar setidaknya technical analisa. Karena kalau mau main saham jangka pendek, technical analisa itu menjadi fondasi yang penting. Dalam arti apa? Kita tahu nih, saham ini udah overbought atau oversold. Udah pasti naik atau belum. Mana sih supportnya? Mana sih potensi resistennya? Jangan sampai kayak kita beli di teh pucuk di atas, tahu-tahu besok kelpek, tahu-tahu ada di bawah. Jadi kita mau beli di bawah, jual di atas. Jadi hilangkan dia tuh barisan sakit hati. Kayaknya sih gue lebih kayak belum ada waktu nih buat belajar technical support dan segala macam. Kayaknya lebih cocok yang fundamental aja deh, ngeliat analisis. Kayaknya lebih nggak takes time gitu kan, tinggal baca ChatGPT. Nah, kalau dari Bro Niko ada nggak sih kriteria saham yang bagus itu fundamentalnya seperti apa? Sebetulnya banyak Yuli, makanya kenapa tadi sebetulnya di awal itu banyak pertanyaan yang penting sebetulnya, karena saham-saham yang jangka pendek sama saham yang jangka panjang itu beda Yuli. Kalau saham yang jangka pendek kita biasanya lebih cenderung fokus terhadap momentum dan volatilitas pasar. Kita nggak butuh yang terlalu bagus-bagus banget, tapi yang penting dia bisa kasih kita cuan secara singkat dan cepet. Kalau yang jangka panjang biasanya kita lihat tuh bisnis perusahaannya gimana sih, fundamental perusahaannya gimana sih, potensi valuasinya nanti gimana, kan begitu. Nah, khusus buat yang jangka panjang biasanya yang udah paling aman itu adalah saham-saham perbankan, biasanya begitu. Saham bank-bank buku besar kayak BNI, Mandiri, BRI kan gitu ya, BCA, banyak hal sebetulnya. Tapi di luar itu pun juga ada. Nah, biasanya setiap tahun itu kita mesti lihat bisnis plan dari pemerintah juga. Supaya apa? Kita bisa mengukur, mengkorelasikan sektor mana nih yang terkena dampaknya. Contoh misal kata pemerintah kita lagi memperpanjang insentif untuk properti. Berarti kan sektor properti menarik nih. Sektornya dapat, saham-sahamnya apa aja. Kita bisa lihat sahamnya kan banyak banget. Tapi katakanlah yang paling kita kenal deh, Ciputra, BSD, Summarecon. Kita udah dapat nih tiga-tiganya. Mana sih yang kita bisa pilih bagus? Boleh nggak sih bro, kalau aku invest 1, 2, 3, boleh-boleh aja. Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau saya lebih suka all in di satu saham. Misal kata sektornya sektor properti. Udah dari BSDE, Ciputra sama Summarecon, mana nih yang kira-kira paling bagus penjualannya, kan gitu, keuntungannya, labanya dan segala macam. Oh ternyata contoh CTRA nih yang bagus, berarti lebih baik pilih di CTRA, simpen. Tapi ingat, kalau jangka panjang buy and hold. Jangan begitu beli hari ini, besok gue mau jual deh, ya jangan. Nah, pengen dipertegas lagi aja. Ya. Kalau jangka panjang itu biasanya berapa tahun, jangka menengah itu berapa lama, dan jangka pendek itu berapa lama? Itu biasanya berapa lama? Biasanya sih Yuli, kalau kita bicara saham jauh lebih fleksibel. Tergantung dari diri kita menentukan jangka waktu investasi kita. Biasanya kalau di saham, sebetulnya kalau lebih dari 3 tahun saham juga boleh nggak boleh. Lebih dari 2 tahun boleh nggak boleh aja. Ada juga yang pegang saham BBCA, contoh misal kata salah satu bank yang paling besar, pegang untuk waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena suka ada ungkapan daripada nabung di deposito bank BCA, lebih baik nabung di saham BCA, kan gitu. Nah, itu kita bisa lakukan. Misal kata ada juga teman-teman kita yang beli bank BCA dari harga 4.000, 3.000 disimpan sampai dengan hari ini. Itu ada nggak? Ada. Jadi semuanya tergantung tujuan investasi dulu. Kan kalau Yuli misal kata mau menikah, nggak mungkin kan duitnya baru diambil sampai di umur 50 tahun. Iya sih, benar. Oke, sebenarnya keuntungan investasi jangka panjang itu apa sih? Karena kan kita holdnya lama, bisa dapat capital gainnya kalau kita jual kan. Selain itu bisa dapat keuntungan dari mana?
Yang kedua, pastinya kalau perusahaannya bagus, dicek juga apakah perusahaan tersebut memberikan dividen atau tidak. Pastikan apa perusahaan yang kasih dividen yield-nya di atas 5%. Dan kita bisa ngecek di High Dividend BUMN atau yield ya. IDX High Dividend 20. Nah, itu teman-teman juga boleh ngecek dari sana gitu. Jadi sebetulnya banyak keuntungannya. Tapi balik lagi Yuli, jangan sampai ada juga nih kemarin kisah teman-teman kita yang mungkin udah punya BBRI murah, udah seneng banget harganya naik, tiba-tiba akhir-akhir ini balik lagi ke harga yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu nggak ada untungnya. Maka dari itu tetapkan kalau memang sudah untung, 3 tahun sudah untung dan ini target aku, realisasikan. Karena kadang-kadang dari sisi kita ngeliat udah untung nih, gue udah untung 100% nih gitu. Tapi ini mah masih kurang, bisa naik lagi. Nggak pernah cukup. Angka plus itu belum jadi duit coy. Iya benar. Kalau jadi duit, kalau udah dijual, biasanya udah dijual harganya malah naik, berarti kita harus bersyukur rezeki kita cuma segitu. Kadang-kadang tuh greedy itu salah satu hal yang batasin kita untuk merealisasikan keuntungan. Oke, tapi kalau caranya diubah gimana? Bisa nggak? Misalkan maunya di saham ABC targetnya naik 20% deh. Misalnya gue nih mau naiknya 20%, ketika udah nyampe naik 20%, ya udah saatnya jual. Itu bisa nggak cara kayak gitu? Bisa, sebetulnya tetapkan apa begitu bisa juga. Tapi yang paling gampang sebetulnya gini, contoh saham teknologi deh, contoh WiFi deh, ya kan? WiFi kan lagi ekspansi. Apalagi kalau kita lihat sosok di belakang perusahaannya pun siapa, itu nomor satu. Yang nomor kedua ternyata dia mau ekspansi dengan menciptakan lebih banyak pengguna untuk internet. Berarti kan, dan kita sampai dengan saat ini pengguna buat internet kita masih sangat rendah. Berarti ini sangat baik sekali secara jangka panjang. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa beli tapi untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Misal kata contohnya saham XXX targetnya 20%. Apakah sudah pasti dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun pasti akan naik? Terkadang dalam waktu 6 bulan pun targetnya udah kecapai. Kalau targetnya udah kecapai, disiplin untuk menjual. Disiplin menjadi salah satu hal yang penting. Begitupun juga dengan cut loss. Karena biasanya kalau kita megang barang tiba-tiba nyangkut, kita harus bilang nih, pokoknya kalau minus 5%, minus 10%, aku harus cut loss. Tapi biasanya Gen Z atau anak-anak biasa tuh nggak mau cut loss. Ada ekspektasi sahamnya akan balik. Ujung-ujungnya apa, Juli? Ujung-ujungnya saham, ya memang sih ya beda ya. Kalau kita bicara kehilangan mantan, besok masih bisa dapat. Tapi kehilangan duit coy, gimana coba kan gitu. Makanya kalau harus disiplin. Kalau memang udah rugi, cut loss. Kalau untung, realisasikan gitu. Oke, sebenarnya kan kalau naik turun kan biasa ya bro. Tapi maksudnya kapan kita tahu ini kalau minus, ini saatnya buat nambah posisi, kapan emang ini udah waktunya cut loss. Bagus banget nih cicilan. Tapi deg-degannya beda nih soalnya. Masih bisa ada gitu, itu kapan kita punya sense itu? Nah, baru kita balikan lagi kepada fundamental perusahaannya. Contoh misal kata saham bank BBCA deh, yang paling gampang ya. BBCA ini kalau dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya, dia adalah salah satu bank swasta yang kinerja keuangannya ciamik tenan. Tapi kok sahamnya terus-menerus mengalami penurunan. Berarti secara fundamental nggak ada masalah. Secara sentimen ada masalah. Oh, berarti selama fundamentalnya nggak ada masalah, setiap kali dia turun, ini kesempatan buat mulai akumulasi beli. Tapi akumulasi belinya pun harus dikombinasikan dengan technical analisa supaya kita bisa dapetin di harga yang paling bawah. Supaya kita punya harga averaging down terus-menerus ke bawah. Dan kita harus yakin kalau kita berinvestasi di saham bank BCA, backing itu biasanya kan jangka panjang ya. Kita bisa harapkan ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi jangan berharap aku masuk BBCA sekarang, besok berubah jadi angka 10.000. Gosok-gosok lampu jin aja deh yuk. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol nih, kan pengennya sih, ya gue pengennya nggak mau yang terlalu teknikal lah. Nah, ada rekomendasi nggak sih kira-kira saham apa yang bisa dicermati lah?
Sebetulnya balik lagi kan Yul, kalau misalkan anak-anak Gen Z baru memulai gitu kan ya, sebetulnya banyak saham-saham sebetulnya yang harganya juga murah kan gitu. Kita bisa mulai cari katakanlah saat ini kita juga masih harus kalau main saham harus sering-sering lihat layar ya Yul, antrian beli, antrian jual, kita masih harus lihat apakah saham itu saat itu lagi mendapatkan daya tarik pelaku pasar atau tidak bersama dengan investor juga. Kalau ternyata iya antriannya rame, volumenya juga kuat kan gitu dan secara technical analisa mendukung nih karena sudah oversold. Berarti peluang dia untuk mengalami kenaikan itu sebetulnya sangat besar. Jadi kita mulai bisa masuk ke sana. Saham-saham yang murah tapi bagus kan sebetulnya banyak ya seperti kemarin contohnya BRMS. Kita tahu nih harga emas BRMS masih harga 400. What are you waiting for? Beli. Sekarang udah berapa? Udah hampir 1000 Yul. Kali 2 dalam jangka waktu yang singkat. Jadi dan juga ada keyakinan untuk kita masuk ke suatu saham. Itu penting. Jadi kalau misalkan aku nggak yakin deh kayaknya nih, lebih baik jangan masuk. Tapi kalau kita masuk berarti kita yakin. Oke. Kira-kira untuk spesifik dari sektornya di misalkan untuk akhir tahun sampai semester 1 2026 ada nggak sih sektor pilihan sahamnya? Biasanya kan Yul kalau biasa udah masuk kuartal keempat ada potensi window dressing terjadi. Biasanya saham-saham perbankan. Sebelum jauh, window dressing itu apa sih? Window dressing itu biasanya para emiten itu mempercantik laporan keuangannya supaya tutup tahun dengan angka yang manis, angka yang baik adanya. Dan biasanya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hampir 90% indeks kita tuh biasanya mengalami kenaikan. Memang sempat juga kita minus 2 kali ya Yul kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya, tarik mundur ke belakang karena dalam 20 tahun terakhir sebetulnya indeks itu selalu mengalami kenaikan meskipun ada 1 atau 2 tahun yang sebetulnya mengalami minus. Nah, itu nomor 1. Yang kedua biasanya saham-sahamnya itu sektor perbankan kan gitu ya, sektor konsumer, energi biasanya. Jadi cukup banyak yang bisa kita perhatikan. Energinya juga sebetulnya kan banyak Yul. Jadi teman-teman yang mau beli saham khususnya bagi teman-teman Gen Z selalu baca dulu sentimen dari globalnya, dalam negerinya kan gitu, terus korelasikan dengan sektornya, pilih sahamnya. Jadi seperti kemarin, kayaknya panas bumi, geothermal lagi mulai menggeliat nih. Boleh tuh kita lihat ada apa? PGO, ada brand, misalkan kayak gitu. Dan yang paling penting adalah investasi sesuai kantong Yul. Kalau misalkan, duit aku baru cuman ada 200.000, jangan paksa. Daripada ntar makannya nasi putih sama garam coy. Jangan. Jadi lebih baik investasikan sesuai kantong. Contoh nih misal kata Goto deh. Goto kan salah satu saham yang boleh dibilang punya ekosistem digital terbesar di Indonesia dan dia juga mampu untuk masuk ke dalam ekosistem masyarakat. Nah, Goto kan sekarang sahamnya memang lagi turun ya, katakanlah 57, 55, 60 kan gitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara ekosistem di Indonesia mungkin nggak ada yang mampu menyaingi Goto. Nah, ini kesempatan juga karena harganya murah ya Yul. Ya, masih 50-an. 50-an. Berarti 50.000. Iya, kalau kita punya duitnya misal kata 100.000 boleh juga ya kan. Jadi dapat 2 lot lumayan. Jadi teman-teman harus lihat antara dananya, amunisinya sama harga sahamnya. Dan nggak boleh sekali-sekali main saham itu menggunakan limit kalau bagi yang teman-teman baru mulai. Jadi kalau emang teman-teman punya uangnya 200.000, ya udah bertransaksilah cash basis, pakai uang yang ada. Jadi jangan sekali-kali pakai limitnya perusahaan sekuritas, jangan dulu. Nanti kalau teman-teman udah hatam baru pakai. Yang kedua nggak usah pakai pinjol. Nantinya beban. Kenapa? Bebannya itu ekspektasi aku mesti untung, aku mesti cuan. Ya kalau cuan. Iya benar, kan nggak ada yang pasti kan ya. Kalau kita bilang, indeks sekarang sudah 8.200, terlambat nih. Nggak pernah ada kata terlambat. Sebetulnya momen yang baik masuk pasar itu adalah ketika terjadinya krisis atau sedang mengalami yang namanya penurunan. Tapi sekarang masih ada kuartal keempat yang bisa kita manfaatkan momentumnya untuk masuk aja dulu. Ya kan? Siap.
Kalau nggak dicoba, mana kita tahu. Benar. Oke, gue akan coba sesuai Siap. sama Bro Niko. Keren banget tadi insight-nya. Nanti akan gue terapkan. Gue bakal pilih saham-saham yang kira-kira cocok buat gue. Nah itu dia tadi teman-teman obrolan gue sama Bro Niko. Semoga menginspirasi kalian juga buat milih saham pertama kalian nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.